Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jon. Tinggi Bapak Fikri, apa kabar Bapak Fikri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah hari ini uh, harinya cerah Pak Jon, dan kita bisa Iya, bertatap muka untuk hari ini. Untuk Pak Jon gimana kabarnya Pak Jon? Alhamdulillah Bapak Fikri, kabar saya sangat luar biasa hari ini, cukup menyenangkan hari ini bagi saya Bapak karena bisa bertemu dengan Bapak Fikri yang siap mendengarkan curhatan dari saya Bapak. Oh, ini mudah-mudahan dari curhatan diskusi kita hari ini membawa dampak lah yang besar bagi mungkin sekolah kita, khususnya Benar, untuk anak didik kita nanti. Perbincangan benar, benar. ini mudah-mudahan memberi manfaat yang besar ya Pak Jen ya. Tinggi Nggih. betul Bapak karena yang ulun rasakan ini memerlukan apa itu model tempat untuk curhat Pak, tempat untuk menuangkan apa yang saya rasakan, kesulitan-kesulitan saya itu Pak. Dan alhamdulillah Bapak bersedia untuk mendengarkan menjadi coach saya pada hari ini Bapak. Nggih. Alhamdulillah juga ulun bisa memberi ruang kepada Pian, dan juga hari ini alhamdulillah juga waktu ulun uh, ini bisa ulun maksimalkan kepada Pak John, karena hari ini ulun rutinitas hari ini ya tidak begitu cukup padat Pak John. Tinggi mungkin dari Pak John ini dalam keadaan bagaimana Pak John? Apa dalam keadaan banyak kegalauan tentang cerita-cerita yang ingin Pak John sampaikan pada curhatan kali ini, Pak John? Oh, ini Bapak Fikri, mungkin hari ini saya kesulitan sekali untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Bapak. Karena yang saya hadapi di kelas itu kebanyakan siswa atau murid itu kurang termotivasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, Bapak. Terkadang ketika saya melakukan proses pembelajaran, anak-anak itu kurang bersemangat, Bapak. Mereka cenderung pasif dan mungkin perhatian mereka tidak tertuju atau kurang fokus, Bapak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan atau berbagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini, Bapak. Oh iya iya iya. Ini Pak John sebelumnya ini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kan Pak lah? Iya, benar, Bapak, benar, benar. Saya Oh, mengajar pendidikan agama Islam, Bapak. oh ini jadi dalam pian mengajar mata pelajaran TA ini siswa-siswa Pak Jon ini seringkali terlihat bosan dan kurang tertarik, mungkin seperti itu Pak Jon lah. Iya, benar, Bapak. Itu yang ulun rasakan selama ini, Bapak. Anak-anak merasa bosan dan kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, Bapak. Oh iya Pak Jon. Kalau permasalahan seperti itu Pak Jon itu sangat bisa dimengerti. Tinggi bisa Pak Jon Oke. jelaskan Pak Jon secara lebih spesifik lah, apa tujuan yang ingin Pak Jon capai mungkin dari coaching kita pada hari ini Pak Jon. Sebenarnya begini, Bapak, yang ingin saya capai atau tujuan saya untuk coaching kali ini, saya ingin siswa-siswa saya lebih antusias dalam mengikuti pelajaran PAI, Pak. Oh Karena iya. memang yang saya rasakan seperti tadi yang sudah saya ungkapkan kepada Bapak tadi, siswa itu kurang antusias, Pak. Lebih apa itu tidak bersemangat, tidak aktif dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam, Pak. Saya ingin mereka merasa bahwa pelajaran pendidikan agama Islam itu menyenangkan. Ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu, mereka merasa senang, antusias, dan memberi manfaat kepada mereka, Bapak. Tapi selama ini mereka itu kurang bersemangat, Bapak. Nah, jadi tujuan saya agar mereka itu bersemangat dan antusias ketika mengikuti pelajaran saya, Bapak. Oh iya Pak Jon. Wah kalau begitu Pak Jon itu tujuan yang sangat bagus Pak Jon bagi bagi ulun itu. Apa yang kalau menurut Pak Jon, apa yang menurut Pak Jon itu menjadi kendala saat ini untuk mencapai tujuan
tersebut Pak Jon? Setelah saya pikir-pikir Bapak, Iya, mungkin, metode atau strategi pembelajaran yang saya lakukan itu monoton Bapak. oh, Artinya biasa saja, tidak ada variasi Bapak, sehingga mungkin anak-anak itu merasa bosan. Karena biasanya yang saya lakukan itu kan ceramah, ceramah, ceramah kepada mereka, dan saya pikir itu sudah cukup untuk menjelaskan, materi kepada anak-anak. Ternyata mungkin setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan cara yang monoton tadi, anak-anak merasa bosan Bapak. Saya sering sekali hanya menggunakan buku teks dan ceramah Bapak. Buku teks itu saya baca, kemudian anak-anak saya suruh untuk membuka juga buku bacaan atau buku teks pelajaran itu Bapak. Nah, selain itu, saya juga kesulitan dalam membuat siswa merasa bahwa materi yang saya ajarkan itu sangat penting dan relevan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu beberapa, masalah atau kendala yang saya hadapi, Bapak, dalam proses pembelajaran. tinggi, iya iya iya. Baik Pak Jon. Nah, kita sudah mengidentifikasi nih apa kendala-kendala yang selama ini Pak Juna rasakan. Ya, mungkin sekarang mari kita buat rencana aksinya Pak Jon. Nah, apa yang bisa Pak Jon ini lakukan untuk membuat pembelajaran Pak Jon ini ke depannya itu menjadi lebih menarik Pak Jon? Mungkin seperti apa Pak Jon? Nah, mungkin Bapak, saya nanti bisa mencoba menggunakan, strategi atau metode pembelajaran, Pak Ai. Jadi tidak hanya monoton dengan satu model atau metode pembelajaran saja. Bisa saya terapkan nantinya untuk menggunakan media pembelajaran. Nah, kemudian bisa dengan menggunakan alat pelaga, Bapak. Kemudian pembelajaran itu nantinya saya usahakan supaya interaktif, artinya tidak hanya satu arah dari guru saja. Nanti saya mungkin akan libatkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut, Bapak. Nah, kemudian bisa juga nanti saya padukan dengan model permainan, Bapak. Nah, dengan model permainan, kemudian bisa menggunakan video pembelajaran, materinya bisa saya ambil dari YouTube, mungkin seperti itu. Nah, selain itu, Bapak, saya juga bisa menghubungkan materi yang saya bawakan dengan isu-isu terkini. Artinya, materi yang saya bawakan nantinya itu saya hubungkan dengan kehidupan atau kejadian-kejadian yang nyata yang sedang terjadi saat ini, Bapak. Jadi ketika mereka mendengar hal tersebut akan merasa ingin tahu dalam dirinya, kemudian merasa terpancing untuk, apa itu maksudnya, sepenuh hati mengikuti pelajaran tersebut, Bapak, mungkin seperti itu. Oh iya, bagus Pak Jon. Itu ide yang sangat bagus. Nah, selain itu Pak Jon, bagaimana dengan menciptakan suasana kelas yang lebih kolaboratif mungkin? Mungkin Pak Jon bisa mencoba metode pembelajaran yang kooperatif seperti itu Pak Jon. Nah, saya rasa itu juga bisa menjadi solusi yang baik, Bapak. Solusi yang baik bagi saya nanti akan saya coba untuk membuat kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran, nanti untuk membentuk proyek-proyek diskusi, kemudian tidak hanya melakukan pembelajaran secara yang konvensional lah, intinya dengan menggunakan kelompok belajar sehingga mereka bisa apa itu namanya, saling interaksi di antara mereka yang akan menimbulkan rasa semangat dan motivasi sehingga dalam mengikuti pelajaran ini sangat sangat ingin tahu, mungkin seperti itu, Bapak. Iya Pak Jon. Eh, Rencana aksi Pak Jon ini kalau ulun lihat ini sangat-sangat bagus Pak Jon. Nah, sekarang kapan Pak Jon ini berencana untuk memulai menerapkan rencana yang sangat bagus ini Pak Jon, dan bagaimana cara kita ini mengevaluasi proses progresnya ke depan ini Pak Jon? Mungkin bisa disampaikan Pak Jon. Iya mungkin, yang akan saya lakukan Bapak, mungkin secepatnya, apa itu, rencana ini akan saya realisasikan Bapak. Dimulai mungkin dari minggu depan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan,
segala sesuatu yang mendukung untuk kegiatan ini. Saya akan mencoba metode-metode pembelajaran yang baru setiap minggu dengan mengamati perubahan sikap siswa, Bapak. Dengan saya melakukan proses pembelajaran dengan metode atau strategi pembelajaran interaktif, nanti bagaimana tanggapan atau reaksi siswa. Saya akan lakukan identifikasi, pengamatan mengenai perubahan sikap siswa tersebut. Nah, kemudian setiap akhir bulan saya akan membuat catatan, Pak, untuk refleksi tentang keberhasilan dan kendala yang saya hadapi, Bapak. Jadi tidak sebatas ketika saya melakukan pembelajaran saja, namun ketika sudah atau pasca proses pembelajaran saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran saya tadi, Bapak. Oh iya, bagus sekali Pak John. Eh, saya akan siap membantu jika Pak John ini membutuhkan mungkin dukungan. Nah, ingat, yang terpenting ini dari proses-proses Pak John yang akan Pak John coba, misal dengan metode pembelajaran yang baru, akan membuat catatan refleksi nantinya. Nah, yang terpenting Pak John ini nanti itu yang tidak kalah penting itu Pak John ini harus selalu konsisten Pak John dalam menerapkan rencana ini. Nah, ulun yakin Pak John ini selalu bisa membuat perubahan-perubahan yang baru dengan metode-metode yang baru, metode-metode pembelajaran yang baru, dan mudah-mudahan siswa-siswa Pak John ini membuat uh, apalah perubahan dalam di kelas itu, dinamika kelasnya ini akan meningkat gitu. Jadi kelas itu menjadi hidup Pak John untuk ke depannya. Mudah-mudahan Pak John ini bisa konsisten dalam menerapkan rencana ini Pak John. Iya, terima kasih Bapak untuk proses coaching hari ini. Bapak sangat membantu sekali untuk menimbulkan rasa percaya diri saya, untuk menimbulkan sikap konsistensi yang akan saya laksanakan guna mengatasi masalah dan persoalan yang saya hadapi. Terima kasih Bapak, dan mungkin dengan adanya coaching ini akan membuat saya menjadi percaya diri Bapak. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan juga Pak dari apa yang bisa ulun sampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi dukungan buat Pak John itu untuk terus menjadi guru yang ingin membuat perubahan terus-menerus kepada anak didiknya, perubahan kepada langkah ke depan yang lebih baik itu. Dan yang terpenting Pak John konsisten dalam menerapkan rencana ini. Oke, Pak John bisa ulun sampaikan mungkin dari coaching kita ini, mudah-mudahan betul. sangat bermanfaat dan juga menjadi motivasi Pak John untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi Pak John. Iya, benar sekali Bapak. Terima kasih atas bantuan Bapak untuk kali ini. Mantap sekali Bapak. Sama-sama Pak John. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.